Oke, jadi dari aksi Einstein-Hilbert kita juga bisa dapatkan persamaan medan Einstein ya. Ini yang saya namakan sebagai top-down approach. Ya. Top-down approach itu artinya dari suatu first principle kita turunkan secara matematis, secara dengan mengikuti logika matematikanya atau formalisme standarnya, dan kita dapatkan persamaan yang menjelaskan sesuatu gitu. Dalam hal ini adalah persamaan medan gravitasi. Oke. Nah, keuntungan dari Einstein-Hilbert action, di mana saya tulis lagi ya, Einstein-Hilbert action ya. Yaitu integral 4 dimensi akar minus G dikali R gitu ya. Langsung saya tulis aja dengan L-nya ya. Nah, L-nya ini, Lagrangian-nya ini adalah bagian gravitasinya, bagian geometri, min 2 kappa Lagrangian meter. Jadi Lagrangian meter ini semuanya terangkum di suku kedua ya. Nah, keuntungan dari sistem formalisme Einstein-Hilbert ini bahwa kita mulai dari Lagrangian, dan kalau kita mau menambahkan medan apapun, kita bisa langsung taruh di Lagrangian. Kalau kita mau melihat simetri dari sistem dan lain sebagainya ya, kita juga bisa lihat lebih mudah dari Lagrangian ya kan, dibandingkan kalau harus start dari persamaan gerak. Jadi termasuk juga kalau kita mau masuk ke unifikasi ya. Misalnya kita ingin mengunifikasi ya medan gravitasi dengan medan yang lain ya, maka kita selalu mulai dari Lagrangian ya. Jadi Lagrangian ini memberikan formalisme yang sistematis bagi kita untuk mengembangkan teori Einstein tersebut. Nah, tadi ada pertanyaan yang memang juga saya ingin jelaskan di sini. Pertanyaannya tentang Temyunu ya. Karena di sini seolah-olah saya memperkenalkan Temyunu secara ad hoc, secara ujuk-ujuk gitu ya. Memang Temyunu di sini kita dapatkan bukan dari formalisme hukum kekalan, teorema Noether, melainkan di sini Temyunu ini kita dapatkan sebagai hasil variasi dari LM ya, variasi dari LM ini. Sekarang kita coba kita coba lihat aja ya. Misalnya saya punya Lagrangian, misalnya apa? Lagrangian LM-nya misalnya Klein-Gordon. Klein-Gordon ya. Kalau Anda ingat, saya mungkin mengambil yang real dulu nggak apa-apa ya. Gitu. Yang real kan Klein-Gordon diberikan oleh seperti ini ya. Setengah dou mu v ya. Dou mu v ya. Min setengah M kuadrat V kuadrat. Oke, Klein-Gordon. Nah, saya ingin mencoba kalau saya variasikan Lagrangian ini terhadap tensor metriknya, apakah memang akan menghasilkan Temyunu yang kita kenal ya? Sebelumnya saya sudah pernah menurunkan ya Temyunu untuk Klein-Gordon kan? Ada yang ingat nggak? Atau saya sudah pernah menurunkan atau belum ya? Saya lupa.
Ya, oke. Kalau secara teorema Noether gitu kan. Secara Noether kan T mu nu ya di sini saya tulis T mu nu ya. Saya ambil yang T mu nu yang kontravarian ya, tapi sama aja ya. Saya bisa nanti bawa dia ke kovarian, nggak ada masalah. T mu nu yang kontravarian itu kan didapat dari seperti ini bentuk ini ya. Ini min G mu apa? Ya, kalau di ruang di ruang datar jadi eta mu nu gitu ya. Saya tulisnya G mu nu secara umum. Ya, Anda pernah mencari tensor energi momentum untuk medan Maxwell kan? Kalau nggak salah di UTS ya. Sudah belum? Pernah kan? Iya, ada di UTS, soal UTS, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau pakai cara Noether ini seperti ini gimana? Kalau saya turunkan Lagrange saya do L, saya turunkan terhadap do mu V, maka di sini saya turunkan terhadap ini dan terhadap ini gitu ya, maka ada 2 kali setengah jadi 1. Di sini dapatnya adalah, oh mohon maaf, karena saya kontravarian, maka ini jadi do nu-nya kontravarian. Maka dari suku pertama saya dapat do mu V, do nu V ya. Dari suku kedua saya punya ya total itu semua ya, G mu nu dari setengah do mu V, do mu V gitu ya, min setengah M kuadrat V kuadrat. Biar nggak rancu ya, saya bisa pakai ini mu mu, bisa juga pakai ini apa ya, terserah apa, alfa kah. Ini yang saya dapatkan dengan jalan Noether ya. Sekarang kalau saya mau terapkan pakai cara tensor energi momentum yang kita dapatkan tadi ya, pakai variasi terhadap tensor metrik. Caranya gimana? Caranya adalah kita jadikan kebergantungan terhadap tensor metrik di sini menjadi eksplisit. Ya. Caranya kita jadikan kebergantungan terhadap tensor metrik di sini menjadi eksplisit, yaitu ya sekarang kita lihat tensor metrik di sini munculnya di mana? Munculnya di suku kinetik saja, ya kan? Karena suku potensial ini hanyalah medannya dikalikan dengan medan itu sendiri. Tidak ada metrik di sini. Ya. Kebergantungan terhadap di turun ini saya tulis secara eksplisit adalah setengah, saya ambil G mu nu atas gitu ya. Maka di sini jadi do mu V, do nu V. Oke. Suku potensialnya sama, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita minta untuk bisa untuk dapat T minus saya variasi dari akar minus G dikalikan LM ya, dibagi terhadap G mu nu kontravarian. Jadi sekarang kalau saya variasikan akar minus G dikalikan LM, ya gini deh ya. Oke, saya tulis dulu gini. Ini sebenarnya variasi dari akar minus G mengalikan LM, ya kan? Ditambah akar minus G mengalikan variasi LM. Variasi terhadap G mu nu ya. Nah, variasi dari akar minus G kan sudah kita punya ya, yaitu ini ya, minus setengah akar minus G, G mu nu kovarian. Jadi saya punya di sini minus setengah
akar minus G, G mu nu kovarian, delta G mu nu kontravarian. Ditambah akar minus G dari variasi L mu nu LM ini. Ya. Jadi LM ini hanya punya kebergantungan terhadap G mu nu di suku pertama saja. Jadi sekarang saya bisa tulis ini menjadi ada setengahnya, ya kan? Di sini ada setengah, lalu, oh sorry, ini mengalihkan LM-nya saya lupa. Ini mengalihkan LM ya. Ini mengalihkan LM. Saya tambah di bawah deh. Tambah akar minus G dikalikan variasi dari LM, itu berarti cuma setengah kali do mu V. Do nu V mengalihkan variasi G mu nu. Ya kan, gitu ya. Maka dari sini, saya tunjukkan kalau saya variasikan terhadap G mu nu kontravarian, ya berarti saya dapat ini ada akar minus G, ada setengah akar minus G gitu ya. Saya kali ini adalah do mu V, do nu V, ya kan? Suku yang kedua dulu saya tulis di tempat pertama. Dikurang, tengahnya sudah keluar, G mu nu dari mengalihkan LM. Ya. Nah, ini adalah variasi dari akar minus G kali LM. Kalau saya kalikan 2 per akar minus G, ya, dari situ saya bisa dapatkan T mu nu-nya. Ya, dari sini saya bisa dapatkan T mu nu kovarian, itu adalah 2 per akar minus G dikalikan itu semua ya. Atau langsung aja lah. 2 dikalikan akar minus G, cancel dengan ini ya, setengah. 2 per akar minus G maksud saya. 2 per akar minus G dikalikan setengah akar minus G, cancel. Jadi tinggal ini saja. Kalau Anda lihat, dapatnya sama ya, kecuali kalau ini adalah yang kontravarian. Tapi saya bisa bawa ini menjadi kovarian kan. Jadi saya dapatkan bentuk yang sama persis ya. Ini adalah tensor energi momentum untuk misalnya pada kasus medan Klein Gordon. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa jelas? Penjelasan saya bisa dipahami? Contoh yang saya berikan? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Pak, yang suku, kan kalau yang di atas kan ada suku koma alfanya ya Pak, itu nggak masuk ke sini Pak. Koma alfa. Yang maksudnya kalau yang di kemarin, kan di definisiinnya akar min G per 2 T mu nu itu do bla 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 itu dikurang do bla 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 itu terus diturunin terhadap alfa. Oh iya, iya itu semua terangkum di dalam bentuk ini, dalam di sini itu kan terangkum. Ya, jadi gini ya. Kalau saya coba saya lihat ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, kayak gini. Maksudnya yang koma alfa. Ya itu semuanya terangkum di situ kan. Kalau kamu lihat penurunan yang kemarin itu kan, sebenarnya kan adalah gini lah. Kalau saya tulis ya di sini ya.
saya kan nulisnya seperti ini ya. Bagian yang kedua aja ya saya tulis ya. Bagian yang kedua itu kan integral dari variasi akar minus G, ini ada min 2 kapanya ya, saya keluarkan, LM. Ya kan? Nah, L itu kan saya uraikan kan, tetapi pada ujungnya adalah saya kan di akhirnya saya kan menurunkannya sebagai sesuatu seperti ini ya. Apapun yang di sini mengalihkan delta G mu nu. Sorry, ini ada di 4X. Gitu ya. Paham nggak? Jadi semua yang turunan terhadap G mu nu sama turunan terhadap G mu nu, alpha ini semuanya terangkum di sini. Oke. Jadi ini adalah variasi terhadap delta G mu nu. Apa ya, relatif terhadap delta G mu nu. Nah, jadi kan sama saja dengan saya menuliskannya seperti ini. Nah, jadi semuanya informasi ada di dalam sini. Kalau memang ada Lagrangiannya itu punya kebergantungan terhadap turunan dari tensor metrik, ya maka akan muncul di situ. Tapi umumnya Lagrangian meter yang kita kenal itu tidak punya kebergantungan terhadap turunan dari tensor metrik, hanya terhadap tensor metriknya aja ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Sebentar ada demo, saya ambil dulu ya. Oke, sorry, agak lama. Baik, jadi sekarang kita sudah menurunkan persamaan Einstein ya, baik secara bottom up maupun secara top down ya. Keduanya sama-sama valid. Valid secara matematis, artinya sekarang tinggal kita gunakan ya. Jadi mungkin topik terakhir dari kuliah ini adalah bagaimana dari persamaan tersebut kita gunakan dan kita melihat apa efeknya, atau dari situ mungkin kita bisa melihat apa koreksi terhadap gravitasi Newton ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya akan membahas satu solusi dari persamaan Einstein. Jadi persamaan Einstein ini merupakan persamaan persamaan Einstein ini ya, Einstein equation itu tadi. Saya tulis lagi. Ini 8Pg ya kemarin. Persamaan medan Einstein ini kalau Anda lihat persamaan yang persamaan diferensial, parsial ya kan, karena bisa punya lebih dari satu variabel bebasnya. Non-linear ya. Orde 2 kenapa? Karena R mu nu dan R ini adalah paling tinggi turunan orde 2 terhadap G mu nu ya. Jadi ini adalah non-linear atau highly non-linear, bahkan non-linear second order
partial differential equation. Dan Anda bisa bayangkan bahwa berarti mencari solusi dari persamaan ini ya cukup rumit ya, bahkan sangat sulit gitu ya. Einstein sendiri juga tidak berharap persamaannya itu waktu digagas punya solusi eksak ya. Tapi menariknya solusi eksaknya itu ada dan bahkan tidak lama dipublikasikan setelah Einstein mempublikasikan paper yang membahas tentang persamaannya ini ya. Persamaan ini tuh dipublikasikan oleh Einstein itu kalau nggak salah di tahun 1915 ya. 1915 atau 1916, mungkin 1915 seingat saya. Meskipun sebenarnya dia sudah mengerjakannya dari cukup lama ya. Dia sudah mengerjakannya dari dia sudah mulai berpikir tentang gravitasi itu dari 1907 ya. Dan kalau nggak salah di 1911 itu dia sudah pernah memformulasikan persamaan tapi kemudian salah, dia menemui ada kesalahan lalu dia mulai dari awal lagi. Dan dia baru bisa merampungkannya 1915. Oke. Nah, yang mengejutkan, yang surprising adalah bahwa di tahun 1916 itu ada solusi atau ada solusi eksak untuk persamaannya ini. Ya. Solusi itu dinamakan sebagai solusi Schwarzschild karena yang pertama menggagas adalah seorang matematikawan Swiss yang namanya Karl Schwarzschild. Jadi saya akan membahas solusi Schwarzschild ini ya. Nah, ini solusi pertama dari persamaan medan Einstein yang eksak ya. Ini digagas di tahun 1916. Jadi cuma hanya berbeda setahun dari solusi dari persamaan medan Einstein ya. Jadi seorang matematikawan Swiss yang namanya Karl Schwarzschild. ZSC ya, dia mempublikasikan tentang solusi eksak pertama dari persamaan medan Einstein. Itu Einstein's field equation ya. Nah, ini dinamakan orang sebagai solusi Schwarzschild. Nah, bagaimana cara Schwarzschild mendapatkan solusinya ini ya? Tentunya dia mengambil asumsi ya atau simetri ya. Jadi dia meninjau kasus spesifik tertentu dari persamaan medan Einstein ya dengan simetri tertentu ya. Dan dia bisa mendapatkan solusinya. Oke. Sekarang asumsi apa atau simetri apa yang digunakan oleh jadi, kalau bisa saya tulis itu ada 3 ya, yang digunakan oleh Schwarzschild. Untuk menurunkan solusinya. Yang pertama asumsinya adalah statik, bahwa space time-nya statik. Statik itu artinya bahwa dia tidak bergantung waktu medan gravitasinya ya. Jadi di sini statik di sini berarti ya G mu 0 ini 0. Yang kedua adalah isotropik.
Isotropik. Ada yang tahu isotropik itu apa? Besarannya sama di segala arah kan, Pak? Iya. Isotropik itu adalah kalau Anda memandang ke satu arah gitu ya, atau satu sektor gitu ya. Maka kalau Anda ganti pandangan Anda ke sektor lain atau ke arah lain, maka hasil pandangan Anda itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, isotropi itu adalah simetri terhadap rotasi. Ya, tentunya secara matematis itu ada definisi formal tentang statik, isotropik ya. Tapi di sini saya coba memberikan semacam penjelasan yang mudah dimengerti dulu ya. Untuk menjelaskan lebih formal mungkin Anda bisa baca di Ryder ada, atau di Sean Carroll juga ada. Dan Hobson juga ada. Jadi isotropi itu adalah invarian terhadap rotasi mudahnya. Ada lagi istilah homogeneous ya. Kan universe kita itu kan, alam semesta kita itu kan asumsi Copernican principle-nya itu adalah homogeneous and isotropic. Ya. Isotropic itu tadi berarti kalau saya putar pandangan saya ke arah lain, maka apa yang saya pandang itu persis sama seperti pandangan di arah yang tadi gitu. Itu isotropi. Artinya ada invariansi terhadap rotasi. Nah, homogeneous itu apa? Ada yang tahu nggak homogeneous? Homogen. Ada yang tahu? Homogen. Nggak ada yang tahu. Ini nggak tahu atau emang tidak mendengarkan kuliah saya? Saya taunya homogen itu artinya sama, Pak. Cuman saya kalau di konteks ini nggak ngerti maksudnya homogennya gimana. Oke, ya. Homogen itu artinya adalah sama, artinya kalau Anda geser dari posisi awal Anda, maka sistemnya tidak berubah, atau hukum fisika tidak berubah gitu ya. Jadi homogeneous itu artinya invariansi terhadap translasi. Ya. Isotropi artinya invariansi terhadap rotasi. Ya. Itu sekedar ini sih penjelasan istilah. Nah, dalam konteks ini isotropik ini berarti kan kita punya sesuatu, atau Schwarzschild membayangkan suatu space-time yang punya simetrinya isotropi, berarti dia punya simetri terhadap rotasi gitu kan. Dan dia mengambil, atau kita bisa memilih simetri isotropi ini sebagai spherical symmetry. Jadi kalau tadi static itu artinya time independent ya. Time independence. Isotropik ini berarti kita mengambil metriknya itu punya simetri bola atau spherical symmetry ya. Yang terakhir adalah asumsi bahwa vakum. Vakum itu artinya apa? Vakum itu artinya tidak ada medan lain selain medan gravitasi, atau dengan kata lain tidak ada source. Jadi di sini kita meninjau kasus di mana di mana source-nya itu massa atau apapun ya, energi atau massa yang menghasilkan medan gravitasi itu tidak di daerah yang kita tinjau. Itu namanya artinya vakum ya. Vakum. Oke, jadi ini 3 asumsi atau tiga kondisi yang digunakan oleh Schwarzschild untuk menurunkan persamaan, untuk menurunkan solusi Schwarzschild-nya, solusi persamaan medan Einstein ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan?
Ada ya. Oke, saya mungkin perlu menjelaskan secara lebih detail tentang apa itu statik dan isotropi di sini ya. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa statik itu berarti bahwa doesn't depend on time explicitly. Jadi tidak bergantung, metriknya tidak bergantung pada waktu ya. Emangnya seperti apa Pak metrik yang bergantung waktu? Ya, berarti Anda bisa punya misalnya medan gravitasi ya yang berubah-ubah tiap waktunya gitu kan. Setiap waktu dia berubah-ubah ya kan. Seperti halnya kita punya medan elektromagnetik yang time dependent. Ya. Nah, selain statik, ini ada istilahnya lagi namanya stationary. Ya, kalau nggak salah stationary. Jadi stationary itu adalah medan tensor metriknya tetap bukan fungsi waktu, ya, tapi lalu sekarang apa istilahnya? Anda bisa punya sistem yang rotating, ya. Metrik Anda bisa mendeskripsikan suatu space time yang rotating, gitu kan, meskipun tidak ada kebergantungan terhadap waktu secara eksplisit di sini, gitu. Jadi statik ini adalah semacam strong condition ya, bahwa dia tidak bergantung waktu dan dia juga tidak rotating. Jadi di sini statik itu artinya seperti itu. Nah, isotropi tadi seperti saya katakan dia punya namanya rotational invariance ya. Jadi di sini saya perlu jelaskan ya secara lebih mendetail ya. Isotropi ini dia berarti punya rotational invariance. Dengan kata lain, maka bahwa ada suku-suku gitu ya. Misalnya gini, kalau saya punya X ini adalah 3 dimensi gitu ya. Misalnya saya punya X ini saya ngomongin vektor 3 ya. 3 vektor. Ini isinya adalah X1, X2, X3. Oke. Nah, maka rotational invariance itu kan dimiliki oleh vektor yang memenuhi kondisi operasinya seperti ini ya. Operasi ini akan memenuhi rotational invariance. Jadi X didotkan dengan X ya, atau DX didotkan dengan DX ya, atau X didotkan dengan DX. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda rotasikan vektor X ini ya, maka misalnya Anda rotasikan menjadi X aksen. Ya. Di mana X aksen ini isinya adalah ya tadi ya, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen gitu kan. Dan X aksen ini adalah X yang lama tapi dikerjakan padanya suatu, atau misalnya gini, suatu matriks rotasi gitu katakanlah. Nah, maka operasi-operasi ini akan mempreserve maka operasi-operasi ini akan invariant terhadap rotasi, ya kan? Karena apa? X.X akan sama dengan X aksen dot X aksen, karena matriks rotasi itu memenuhi sifatnya dia ortogonal. Paham maksud saya ya? Jadi maksudnya gini, kalau X.X atau saya punya X aksen didotkan dengan X aksen, maka ini kan adalah ya secara matriks ini kan saya kan mengoperasikan ya X yang pertama ini kan adalah X dikalikan R R transposnya gitu kan, mengalikan
R kali X gitu kan. Dan ini matriks rotasi harus memenuhi bahwa ini harus sama dengan 1, ya kan? Jadi artinya x aksen akan sama dengan x. Jadi artinya operasi ini invarian terhadap transformasi rotasi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Maka untuk bisa memiliki metrik yang isotropik, ya, maka kita harus secara umum, ya, saya katakan secara umum, saya harus punya semua suku ini, ya. Meskipun mungkin nanti tidak semuanya harus muncul, ya, tapi saya bisa tulis bahwa the most general metric compatible with isotropy, ya, dapat ditulis seperti ini. Ini saya tulis adalah suatu fungsi sembarang yang saya tidak tahu. Saya suppress C-nya di sini, jadi C-nya sama dengan 1. Lalu juga di sini saya punya fungsi sembarang juga. Angka 2 ini karena X ada di sini ada x.x, ya. dt mengalihkan x.dx. Oke, di sini saya punya sembarang lagi juga gitu, ya. x.dx kuadrat gitu, ya. Tambah sembarang lagi, atau mungkin di bawah aja, ya. Tambah. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4 fungsi sembarang, ya. Yang memparametrisasi metrik saya. Jadi di sini saya tekankan lagi, ya, bahwa dari asumsi isotropik ini adalah the most general metric, ya, atau line element compatible with isotropy. Oke. Ada pertanyaan? Pak, Ya. berarti rotational invariance-nya itu cuma cara pandang aja, bukan itu yang berotasi gitu. Maksudnya gimana? Bukan apa tadi katamu bilang? Bukan gravitasi yang berotasi gitu, bukan ya? Gravitasinya yang berotasi. Tadi yang atas tadi. Maksudnya ini kan apa? Yang mana nih? Bukan Einstein field-nya yang berotasi gitu, bukan? Oh, iya, tadi saya katakan bahwa syarat statik itu berarti kita mensyaratkan bahwa medannya tidak bergantung waktu dan juga metriknya tidak rotating. Oke. Jadi bisa aja saya punya medan yang time independent, tapi solusi saya mendeskripsikan suatu katakanlah bintang atau ya, kita belum ngomong lubang hitam, tapi nanti saya jelaskan lubang hitam, ya. Jadi bisa mendeskripsikan suatu bintang atau lubang hitam yang berotasi, ya. Itu tidak masuk static, ya. Itu masuknya stationary. Nah, jadi karena statik, ya, maka sistem saya sistem yang statik, yang sistem yang yang diam. Oke. Isotropi di sini lebih ke bahwa
metrik saya haruslah invarians kalau saya putar terhadap sudut tertentu, gitu. Jadi di sini dengan kata lain, isotropi ini mensyaratkan bahwa satu-satunya kebergantungan terhadap variabel adalah radius. Jadi kita bahwa metriknya tidak bergantung atau fungsi-fungsi ini ya, fungsi-fungsi ini, fungsi-fungsi pengali di depan setiap suku ini tidaklah bergantung pada sudut, pada theta maupun pada phi, tapi berarti mereka hanya bergantung pada radius. Ya. Apakah itu pertanyaannya seperti itu atau gimana? Atau saya kurang memahami pertanyaannya kali? Atau sudah jelas sekali? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin Anda juga agak bertanya kenapa kita mengkonstruksi metrik, padahal justru itu. Jadi gini, di sini kita ingin mencari ansatz dari metrik yang ingin kita solve. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan ya solusi umum, mendapatkan solusi umum dari persamaan medan Einstein ini ya. Jadi yang dilakukan oleh Schwarzschild adalah dia mengambil kondisi-kondisi tertentu di mana persamaan medan Einstein ini bisa dicari solusinya ya. Kondisi yang diambil adalah statik, lalu isotropik dan vakum. Nah, sekarang kata Schwarzschild kira-kira bentuk metrik seperti apa yang mematuhi kondisi ini atau minimal mematuhi kondisi statik dan isotropik. Dia berargumen bahwa kondisi yang paling general, metrik paling general yang bisa dikonstruksi yang mematuhi kondisi statik dan isotropik adalah metrik ini. Ya. Di sini kita lihat ada pengali di depan setiap setiap suku ya, di mana kalau untuk ruang datar maka pengali-pengalinya akan satu nilainya ya. F ini 1, E ini 1, D ini 1, C ini 1 ya. Tapi karena sekarang kita bekerja di ruang yang tidak datar, maka bisa saja mereka tidak satu. Jadi mereka fungsi. Ya. Nah, fungsi apa? Tidak boleh fungsi waktu, karena harus statik. Dan kedua, tidak boleh fungsi theta dan phi. Ya. Jadi sekarang mereka hanyalah fungsi radius saja. Di mana radius di sini didefinisikan sebagai ya R ini definisikan sebagai akar dari ya x dot x maksud saya ya x dot x ya. Radius radius 3 dimensi di sini maksudnya. Oke. Nah jadi ini ansatz metrik yang akan kita gunakan, lalu nanti kita masukkan ini ke dalam persamaan medan Einstein. Dan kita ingin mencari apa fungsi F, apa fungsi E, apa fungsi D, dan fungsi C itu. Gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke. Akan lebih mudah kalau kita coba sederhanakan bentuk ini, ya. Atau bukan menyederhanakan, tapi lebih nyaman kalau kita gunakan spherical coordinates, ya. So it's more convenient gitu ya. It's more convenient to transform to spherical. Spherical coordinate maksudnya gimana? X tadi kan adalah X1, X2, X3 ya. Nah, dalam spherical coordinate kan X1 adalah R sin theta cos theta ya kan. X2 adalah R sin theta cos phi maksud saya. R sin theta sin phi dan X3-nya adalah XYZ gitu kan. R cos theta. Maka kalau saya masukkan ini semua, atau gini, kalau saya cari dx-nya, ya kan, ya ini langsung aja ya, kalau saya dx, ya, itu kan berarti adalah dx1, dx2,
dx3. Saya diferensialkan semuanya kan, baik terhadap r, theta maupun v gitu ya. Ya ini kalau saya tulis gitu ya. Ini adalah dx1 itu apa? Ya dx1 berarti kan diferensial dari x1. Ya, ini adalah dr sin theta cos phi ditambah r, tetanya didiferensialkan jadi cos theta cos phi d theta gitu ya, min r sin theta sin phi dv. Ya, itu yang dx1. dx2-nya adalah dr sin theta sin phi ya ditambah r cos theta sin phi d theta ditambah r sin theta cos phi dv. Ini yang dx2-nya. dx3-nya hanyalah dr cos theta min r sin theta d theta. Oke, berarti ini bisa saya masukkan ya. Maksudnya adalah saya masukkan ini semua ke sini. Ya kan saya ada suku yang mengandung x dot dx, ada yang suku yang mengandung x dot dx kuadrat, ada suku yang mengandung dx dot dx, ya kan? Nah, ini bisa Anda kerjakan ya. Pertama kalau x dot dx. X dot dx ini apa? X dot dx berarti kan saya dotkan ya. Ini dengan itu, ya kan? Ya ini Anda bisa cek sendiri. Langsung aja saya tulis ya, ini tidak mudah, tidak sulit maksud saya mengerjakannya. Ini akan sama dengan RDR. Jadi hanya suku ini saja. 3 suku pertama ini saja yang survive ya. Suku yang lain akan saling tercancel satu sama lain, ya kan? Maka x dot dx kuadrat ya ini adalah r kuadrat dr kuadrat. Lalu sekarang tinggal yang dx dot dx. Oh, dx dot dx kan gampang. Dx dot dx ini kan adalah elemen panjang di ruang 3 dimensi dalam koordinat bola ya. Anda sudah tahu apa? dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat ditambah r kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat, ya kan? Ini elemen panjang 3 dimensi di koordinat bola kan? Ya udah saya masukkan itu semuanya ke ds. Jadi ds kuadrat tadi ya. Bagian yang waktu tetap sama min fr dt kuadrat ya. Nah, bagian yang ada ininya ya. Ini kan ada rdr di sini kan. Saya bisa tulis ini menjadi plus 2er ada 2er dikalikan r gitu ya, dt dr, oke. Lalu bagian yang x dot dx kuadrat jadi r kuadrat dr kuadrat ya. Jadi d mengalikan r kuadrat dr kuadrat gitu kan, dan terakhir adalah yang c ya. C ya ini semua ya. dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat plus r kuadrat sin kuadrat theta d v kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini belum selesai. Ini kita baru mencoba untuk menyederhanakan metriknya dulu atau apa ansatz metriknya dulu kita sederhanakan. Nah, Anda lihat di relativitas umum ini, ya kan?
kita tentunya juga bisa, sebagaimana kita bebas menentukan ya definisi posisi atau jarak ya, kita juga bisa merescale definisi tentang time atau waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Anda lihat di sini kebergantungan terhadap suku yang mengandung T ada di sini ya, suku pertama dan suku kedua. Nah, saya bisa menyederhanakan ekspresi ini ya, ekspresi ds kuadrat ini kalau saya lakukan definisi ya, define T aksen ya. T aksen ini adalah T ditambah suatu fungsi dari R. Ya. Jadi saya bebas, saya bisa merescale waktu, ya, definisi waktu kita, ya kan. Time itu kan adalah konstruksi konsep konstruksi manusia, ya kan. Kita mendefinisikan waktu, misalnya satuan terkecil dari waktu yang bisa kita gunakan adalah detik misalnya. Nah kan definisi detik itu seperti apa, itu kan konstruksi manusia. Jadi kita juga bebas untuk bisa meredefinisi atau merescale definisinya ya. Jadi di sini saya lakukan satu definisi T aksen adalah seperti ini ya. Maka DT aksen adalah DT ditambah, ini bisa saya tulis sebagai dv dr ya. Maka kalau saya kuadratkan ya, maka di sini dt aksen kuadrat menjadi dt kuadrat ditambah dv dr kuadrat ditambah 2 dikali dv dr dikali dt dr. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke metrik ya, ke ds kuadrat ini. Kalau sekarang saya definisikan v-nya ini, v ini saya definisikan sedemikian rupa sehingga kalau dv dr-nya itu adalah min r dikalikan fungsi e dibagi fungsi f. Oke. Kenapa saya definisikan seperti ini? Karena sekarang kalau ini waktu ini saya kalikan dengan f, maka ini berarti menjadi seperti ini ya. Di sini jadi dt kuadrat gitu ya. Ditambah, nah ini kan kuadrat, ini menjadi ini kuadrat ya. R kuadrat E kuadrat per F kuadrat gitu ya. Mengalihkan dr kuadrat ya, ditambah atau dikurang ya, kan ini kan minus, jadi dikurang 2R yang mau saya lakukan di sini. Oh, sorry. Ya. Ini jangan dikalikan FR dulu deh. Biar nggak rancu ya. Jadi saya tuliskan dulu seperti ini ya. Kan saya sudah definisikan dv per dr seperti ini, maka dt aksen kuadrat kalau saya masukkan adalah seperti ini dikurang 2R E per F, ya kan? dt dr. Oke. Nah. Sekarang kalau saya kalikan
ini kedua ruasnya dengan F. Jadi FR DT aksen kuadrat ini maka jadi di ruas kanan jadi FR DT kuadrat ditambah R kuadrat E kuadrat per F saja ya dikurang 2R E. Ya kan gitu ya. Nah, atau dengan kata lain di sini saya bisa menuliskan kalau saya melihat ininya saja min, saya menggunakan min FR DT kuadrat berarti adalah min dari FR DT aksen kuadrat ya. Saya minkan gitu ya. Berarti ininya sama ya, plus R kuadrat E kuadrat per F DR kuadrat min 2R E. Ini semuanya dalam fungsi ini fungsi R semuanya ya, gitu ya. Ya, nggak harus saya tulis secara eksplisit tapi dipahami lah ya. Ini fungsi, ini semuanya fungsi R. 2R E DT DR. Oke, nah saya bisa bawa ini ke metrik awal saya, ke sini, ya, ke sini. Maka sekarang saya problemnya jadi, atau metriknya jadi tersederhanakan. Tersederhanakan seperti apa? Seperti ini. Jadi min FR DT aksen kuadrat. Karena sekarang 2 ini akan meng-cancel ya. 2 ini bukan meng-cancel tapi menjadi kalau Anda lihat suku yang mengandung 2E R DT DR akan tercancel ya oleh ini. Lalu suku yang mengandung DR R kuadrat DR kuadrat bisa saya gabungkan. Jadi sekarang saya bisa tulisnya seperti ini. Plus G DR kuadrat plus C dari DR kuadrat plus R kuadrat D theta kuadrat plus R kuadrat sin kuadrat theta dV kuadrat. Di mana G adalah R kuadrat mengalikan DR kuadrat plus di sini ada E kuadrat per F, ya kan? Dari sini ya, dari sini. Jadi saya tulis. Dengan kata lain, dengan merescale waktu, saya bisa menyederhanakan tensor metriknya menjadi seperti ini, menjadi diagonal, ya kan? Dan fungsi yang tidak diketahui menjadi 3 saja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Dari saya belum, Pak. Oke, good. Nah, saya bisa menyederhanakan ini lebih jauh lagi. Caranya gimana? Caranya kalau tadi saya merescale definisi waktu, maka sekarang saya juga merescale definisi radius. Jadi di sini saya menggunakan saya definisikan gitu ya, define R aksen, tadi kan T aksen, sekarang R aksen. R aksen ini adalah akar dari C R mengalikan R. Dengan kata lain, R aksen kuadrat adalah C mengalikan R kuadrat. Ya, maka di sini DR aksennya, nah ini kalau saya diferensialkan, ini akan jadi setengah gitu ya. Di sini ada jadi C aksen ya, per akar C ya. C aksen itu turunan C terhadap R. R dikalikan DR ya ditambah akar C DR gitu kan. Atau ini bisa ditulis
sebagai, kalau buat menyederhanakannya, ini saya punya akar C, saya keluarkan akar C-nya. Ini 1 plus, ini bisa ditulis sebagai C aksen per 2C. 2C ya di sini ya, 2C. Karena di sini harusnya jadi akar C ya. 2C R DR. Oke. Kalau saya kuadratkan ya. Kan kalau saya kuadratkan DR aksen kuadrat ya, ini kan berarti adalah C-nya dibuka ya, ini jadi kuadrat semua gitu ya. 1 plus C aksen per 2CR kuadrat lah. Saya tulisnya seperti itu, DR kuadrat. Dengan kata lain, saya bisa menulis DR kuadrat ini sebagai seper C ya. Tadi semua pangkat min 2 ya kan. Dari DR aksen kuadrat. Nah, saya bisa mengganti DR kuadrat ya, semua yang mengandung DR kuadrat dengan ini. Saya mensubstitusi ke atas. Jadi sekarang DS kuadrat saya itu menjadi ini minus, tetap minus FR DT kuadrat ya. Nah, Anda lihat di sini saya bisa menuliskannya seperti ini ya. Saya langsung tuliskan aja ya. Saya bisa langsung tuliskan aja bahwa ini adalah F, ini adalah, saya ambil apa? Saya ambil B lah ya, serah. D. Sekarang saya gunakan aksen semua ya, gitu ya. R aksen kuadrat ditambah R aksen kuadrat di omega 2. Jadi ini adalah bentuk elemen panjang yang paling saya bisa sederhanakan dari asumsi statik dan isotropik tadi. Nah, saya perlu menjelaskan di sini apa itu B ya, dan apa itu omega. Ini maksudnya gini ya, ini D omega ini adalah elemen sudut ruang ya. Dua di sini maksudnya 2 dimensi kuadrat. Ini maksudnya adalah D theta kuadrat plus sin kuadrat theta D V kuadrat. Ini kan kalau diintegralkan saya dapat sudut ruang ya, solid angle. Ini berarti elemen dari solid angle square. Nah, B ini Anda bisa lihat bahwa ini didapatkan dari 1 plus, saya punya G tadi ya, bagi C ya, mengalihkan 1 plus tadi ya, RC aksen per 2C ini ya, pangkat min 2. Jadi sekarang saya dengan definisi-definisi tersebut, saya bisa menuliskan ansatz metrik Schwarzschild seperti ini ya. Ini adalah Schwarzschild metrik ansatz. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini belum selesai ya, ini justru belum mulai. Kita baru menyederhanakan ansatsnya dulu. Kita belum mencari solusi dari ansatsnya itu ya. Jadi apa solusi apa yang mau dicari, Pak? Solusi yang mau dicari adalah fungsi-fungsi yang masih tersisa, yaitu F dan B. Itu yang ingin kita cari solusinya. Fungsi-fungsi tersebutlah yang akan kita solve gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, akan lebih convenient lagi kalau saya menuliskannya ya, F dan B ini saya nyatakan dalam fungsi eksponensial. Jadi ini sebenarnya masalah pilihan aja. Anda tidak perlu harus mengubah dalam fungsi eksponen.
Tapi nanti penurunannya detail kalkulasinya akan sedikit lebih sederhana kalau kita nyatakan dalam fungsi eksponen. Maksudnya gimana? Maksudnya saya definisikan f itu sebagai pangkat pangkat new misalnya, new ini fungsi r ya. Jadi kita nggak tahu new ini bentuknya seperti apa. Jadi karena kita nggak tahu f-nya bentuknya seperti apa, ya saya bisa definisikan f sebagai fungsi eksponen dari sesuatu fungsi lain. Ya. Ini, dan saya juga bisa nyatakan b-nya dalam fungsi eksponen juga. Saya nyatakan adalah sebagai fungsi lambda misalnya. R kuadrat D. Oke, jadi inilah bentuk akhir dari ansatz Schwarzschild ya. Ini yang akan kita solve. Oke, saya berhenti sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak sebelum tersesat lebih jauh? Bisa dipahami ya? Nggak ada pertanyaan. Oke, lalu gimana cara mekanisme mencari solusi persamaan Einstein-nya gitu ya? Jadi gini, kalau bisa saya jelaskan di sini semacam algoritmanya ya. Kita akan mencari solusi persamaan Einstein gitu kan, yaitu solusi apa? Solusi metrik ya. Kita punya ansatz metriknya ya, dari metrik ansatz. Kita perlu mencari dari sini kita bisa mengkonstruksi Christoffel simbolnya, ya kan? Christoffel simbolnya, ya. Dari Christoffel simbol kita mencari ke Ricci tensornya, ya kan? Dan Ricci tensor di set dari sini persamaan Einstein, ya kan? Untuk kasus vakum ini maka Ricci tensornya sama dengan 0, ya kan? Dari situ dapat solusi, ya kan? Solutionnya apa? Solutionnya adalah fungsi metriknya, gitu. Jadi solution ini yang kita masukkan lagi sebagai solusi metrik. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini G mu-nya apa? G mu-nya ini berarti min E pangkat nu ya, plus E pangkat lambda, di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat sin kuadrat theta. Ini sisanya 0. Oke. Bisa diikuti semuanya? Semuanya bisa mengikuti? Oke, saya tulis lagi deh G mu-nya di sini. Adalah E pangkat nu, E pangkat lambda, R kuadrat sin kuadrat theta. Oh ya, akan lebih mudah juga mungkin kalau saya definisikan pangkatnya itu kuadrat kali ya. Jadi di sini saya tulisnya kuadrat. 2 gitu ya. Nah, ini arbitrary sih. Anda tidak harus, Anda bebas mendefinisikannya seperti apa ya. Cuma akan lebih mudah kalau saya gunakan 2 di sini. Ini semuanya 0, sisanya yang off diagonal. Dari sini saya juga bisa mengkonstruksi tensor metrik yang kontravariannya. Ada yang tahu tensor metrik kontravariannya apa? Ini kan inverse ya. Tensor metrik kontravarian kan inverse. Berarti inverse dari bentuk ini apa? 1 per itunya. Ya, karena ini hanya fungsi diagonal saja, matriks diagonal saja, maka ya ini adalah sepernya semua ya. E pangkat min 2 nu, E pangkat min 2 lambda, seper kuadrat,
per R kuadrat sin kuadrat theta 0, 0. Oke. Ya. Sekarang kita sudah punya metriknya. Next step-nya apa tadi? Next step-nya adalah Christoffel symbol. Simbol Christoffel. Pak. Ya. Itu G00-nya minus E atau E, Pak? Oh iya, sorry. Ini minus ya. Minus semuanya ini. G00-nya. Makasih. Ini juga berarti ya minus. Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang saya bisa mencari simbol Christoffelnya gamma alpha mu nu ya. Ini adalah setengah G alpha beta G beta mu, nu plus G beta nu, mu min G mu nu, beta. Oke, ada 3 indeks Christoffel simbol itu. Artinya apa? Secara umum ada berapa komponen ini? 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu berapa? 64. Ada 64 komponen simbol Christoffel yang harus kita cari ya. Tapi untungnya tidak semuanya ada. Apa? Ya karena juga tidak semuanya game Uno-nya ini nggak nol ya kan. Cuman ada 4 komponen game Uno yang tidak nol. Jadi tidak semua simbol Christoffel ini tidak nol. Sebagai contoh kita ambil aja. Kita ambil contoh misalnya alfanya 0, mu-nya 0, nu-nya 0 ya. Kira-kira ini hasilnya apa? Kan berarti kan G00 ya. Ini G00,0. Ini juga G0,0 berarti 2 di sini ya. Min G00,0. Ini hasilnya apa? Kan cancel ya. 0, Pak. 0 karena turunan terhadap 0 ya. Karena metriknya statik, maka koma 0 ini akan hasilnya 0, ya kan? Oke, kalau itu 0, maka kita ambil yang lain. Misalnya inilah 100 misalnya gitu ya. Ini maka jadi saya punya setengah G1 kan G1 beta gitu ya. Tapi kita tahu bahwa metriknya ini kan pasti diagonal. Jadi diagonal itu artinya metriknya akan 0 kecuali kalau kedua indeksnya sama. Ya. Jadi Anda lihat ya tadi ini ya. G0 beta ini akan 0 kecuali beta juga 0. Ya sama. Jadi langsung aja di sini G1 1 pasti kan. Karena selain 1 ini pasti 0. Nah, ini adalah G10,0 gitu ya. Ditambah G10,0 juga. Ini kan berarti 2 kali gitu ya. Dikurang G00,1. Ya Anda lihat ini 0, 10 ini tidak ada ya kan. Ini 0. Ditambah lagi turunkan 0, jadi 0 pasti. Nah, ini ada nggak G00,1, G00-nya apa? G00 kovarian itu berarti adalah minus dari E pangkat 2 nu ya. Jadi di sini saya punya setengah dikali G11 kontravarian. G11 kontravarian apa? Ini ya. E pangkat min 2 lambda. E pangkat min 2 lambda dikali minus dari G00. G00 adalah min E pangkat 2 nu, berarti min kali min positif, diturunkan terhadap 1. 1 itu maksudnya R ya. Jadi ini E pangkat 2 nu turunkan terhadap R. Oke, jadi di sini saya perlu ngasih identifikasi bahwa 0 itu artinya T ya. 1 itu adalah R,
2 itu adalah theta, 3 itu adalah V ya. 1, 2, 3 berarti TR theta V, karena kita dalam koordinat bola. Ini hasilnya apa? Turunan ini terhadap R, berarti kan saya punya 2 new aksen, gitu ya. Berarti di sini ada 2-nya cancel dengan setengah. Itulah kenapa tadi saya menggunakan 2 di sini agar bisa mengcancel setengahnya. Jadi di sini ada new aksen, E pangkat 2 new minus lambda, gitu ya. Ini adalah komponen simbol Christoffel yang 100. Bisa dipahami sampai sini? Kita cari yang lain lagi, ya. Kita cari yang lain lagi. Kalau 010 gimana? 010 ada nggak? Ada, Pak. Ya, ini adalah 00, langsung aja ya. Ini adalah G 01,0, ini pasti 0. Ditambah G apa? 00,1, ini nggak 0. Dikurang G 10,0, ini juga 0. Ya. Nah, ini 0,1 persis sama kayak tadi, ya kan? Nah, sekarang G00 kontravarian itu adalah ini ya. Berarti sekarang saya punya min setengah E pangkat min 2 nu, ya kan? Dikali E pangkat 2 nu diturunkan terhadap R. Saya punyanya apa nih? Berarti ini adalah new aksen, 2-nya cancel, eksponensialnya cancel juga, jadi min ya. Ini min ya, min new aksen ya. Bener nggak? Bener ya? Oke. Nah, bagaimana dengan kalau sekarang saya 001? Hasilnya apa nih? Oh, sorry, ini minus ya. Di sini minus. Maaf, ini minus. Ini ada minus kan tadi di sini ya. Ini minus, ini minus. Sini minus kan? Kan G00 ya. G00 kan minus semua ya. Berarti di sini hasilnya minus ya. Ini minus, ini plus. Tolong dicek apakah benar. Yang gamma 100 bukan minusnya tercancel, Pak. Oh iya, sorry. Berarti ini minusnya udah nggak ada juga, ya kan? Ya betul. Ini minusnya tercancel betul. Nah, tapi yang di bawah plus ya, berarti bukan minus ya. Ya, bingung. Berarti ini tadi adalah sama dengan tadi apa? New aksen saja ya. New aksen. Nah, ini jadi plus new aksen saja ya. Oke, terima kasih. Berarti ini plus. Nah, ini gimana? Gamma 001 hasilnya apa? Sama kayak yang di atas, Pak. Sama, Nu aksen. karena dia adalah simetri ya. Kita tahu bahwa simbol Christoffel itu simetrik terhadap pertukaran 2 indeks terakhir ya. Ini sama dengan new aksen, kita nggak perlu cari lagi. Jadi sekarang ini memudahkan persoalan Anda juga ya. Jadi kalau Anda sudah dapatkan misalnya alpha mu nu, maka alpha nu mu-nya nggak usah dicari lagi, sudah pasti sama. Oke, apalagi selain itu saya punya. Nah sekarang kalau saya punya 110, atau di sini 011, 011 apa kira-kira? 0, Pak. 0. Kenapa? Ya, Anda bisa lihat di sini kan ada G 01,1 ditambah G 01,1 juga ya, minus 2 kali ya gitu ya. Nah, ini dikurang dengan G 11,0.
ini 0 karena off diagonal, ini 0 karena turunan terhadap T. Jadi ini 0 semua ya. Oke, jadi Anda bisa mulai membaca polanya ya. Bahwa meskipun ada 64 total, tapi Anda bisa melihat mana yang 0, mana yang enggak ya. Jadi kalau ada indeks 0, 1 dan lainnya indeks yang lain selain 0 itu pasti 0 ya. Jadi di sini saya kasih general rule-nya untuk kasus kita ya, untuk kasus yang statik ini 0 alfa beta ini sama dengan alfa 0 beta ini pasti 0 ya. Jadi Anda nggak perlu capek-capek mengecek yang seperti ini karena ini pasti 0. Oke, berarti saya bisa masuk ke misalnya 111. 111 apa? 111 adalah G11 ini 2 dikali G11,1 dikurang G11,1 ya. Ini jadi tinggal G11,1 saja. Nah, apa itu G11? Kontravarian E pangkat min 2 lambda. Di sini ada setengah E pangkat min 2 lambda. G11 kovarian adalah E pangkat 2 lambda. Diturunkan terhadap 1, terhadap R. Jadi keluar lambda aksen. Ya. Di sini lambda aksen, eksponensialnya tercancel. Ini lambda aksen. Oke. Yang berkaitan dengan 0 dan 1 masih ada lagi kah? Apa sudah semuanya? Kalau cuma 01-nya udah, Pak. Udah ya. Kayaknya udah ya. 000 udah, 100 udah, 010 udah, 011 udah. Oke, udah ya. Berarti kita bisa melangkah ke indeks yang lain ya. Nah, tadi berdasarkan rule ini juga saya tahu bahwa 022 ini pasti 0 ya. 022 apa? 202 ya. Juga termasuk misalnya 033 ya. 303 ini pasti 0. Dan juga Anda melihat bahwa mungkin ini general rule yang pertama ya, bahwa simbol Christoffel ini kalau indeksnya ketiganya berbeda itu pasti 0. Untuk kasus kita, karena kasus kita adalah kasus yang diagonal ya. Diagonal itu artinya harus minimal ada dua yang sama indeksnya. Ya kan? 00, 11, 22, 33 ya. Jadi kalau Anda punya gamma 1 2 3 itu pasti 0. Karena gamma 1 2 3 adalah G1 apa ya kan dikalikan ini semuanya akan beda sama. Akan beda. Oke. G11 dikalikan G12,2 ditambah G13, 12,3, 13,2 dikurang G23,1. Semuanya kan 0 gitu ya. Jadi kalau indeks Anda tidak perlu mencari gamma yang tiga indeksnya ini sama sekali berbeda ya. Minimal ada dua yang sama. seperti yang kita cari sejauh ini. Oke, berarti yang bisa saya dapatkan mungkin 122. Ya, 122 ini adalah setengah G11. Ini yang Anda bisa cek bahwa 12,2 akan tercancel ya, makanya jadi min G22,1. Langsung aja ya saya tulis gitu ya. G11 kontravarian adalah E pangkat min 2 lambda. G22 apa? G22 yang kovarian. R kuadrat. Maka diturunkan terhadap min R kuadrat diturunkan terhadap R. Di sini saya punya minus gitu ya. Minus ada 2R kali setengah cancel. Jadi min R E pangkat min 2 lambda. Ya. Bagaimana kalau misalnya 212?
212 di sini saya punya, ini saya minta izin untuk sekitar 3 menit lagi lah ya, untuk menyelesaikan simbol Christoffel-nya dulu, sebelum kita selesai. Ini G22 ya, yang tidak 0 di sini pasti adalah G22,1 ya. Tapi plus di sininya. Oke. Nah, ini kan adalah G22 kontravarian berarti kan seper R kuadrat ya kan. Tadi G22 kovarian adalah R kuadrat. Dikali G22,1 berarti R kuadrat turunkan terhadap R ya. Dapat 2R dibagi 2R kuadrat berarti seper R. Ini saya dapat seper R. Ada lagi untuk yang antara 1, 2? Sudah ya. Coba saya tinjau sekarang yang 3. Jadi di sini ada 133. 133 adalah G11 minus G33,1. Ya, G11 itu adalah E pangkat min 2 lambda. Nah, G33 itu apa? G33 adalah R kuadrat sin kuadrat theta. Ya. Berarti G33 ini adalah min R kuadrat sin kuadrat theta diturunkan terhadap R. Tapi hanya bekerja pada R kuadrat ya. Sin kuadrat theta bisa saya keluarkan dari turunan terhadap R ya. Jadi ini adalah min R E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Bagaimana dengan 313? 313 itu adalah setengah G33 ya. Mengalihkan di sini pasti ada G33,1. Jadi G33 kontravarian itu kan berarti adalah seper R kuadrat sin kuadrat theta, ya kan? Lalu di ini diturunkan min R kuadrat sin kuadrat theta. Oh, nggak pakai min, sorry, plus ya. Plus turunkan terhadap R. Ini sin kuadrat theta bisa di-cancel ya, karena tidak diturunkan. Jadi saya cuma punya seper R. Jadi Anda lihat gamma 212 itu sama dengan gamma 313. Nah ya. Ada lagi nggak ya? Gamma 233. Oke. Gamma 233 ini adalah setengah G22. Ini pasti minus G33,2 ya. Jadi kalau Anda sudah sering berlatih dengan simbol Christoffel, Anda akan bisa mengerjakan polanya ya. Jadi bisa langsung menyingkat penurunannya. G22 tadi adalah seper R kuadrat ya. Nah, G33 itu kan tadi R kuadrat sin kuadrat theta. Tapi diturunkan terhadap 2, terhadap theta berarti ya. Terhadap theta. Nah, jadi R kuadratnya bisa di-cancel karena R kuadratnya nggak ikut diturunkan. Nah, sin kuadrat theta diturunkan terhadap theta adalah 2 sin theta cos theta ya. Jadi inilah min sin theta cos theta. Bagaimana dengan kalau gamma 323? Gamma 323 berarti setengah dikalikan G33. Ya. Ini G33,2. Ini berarti saya punya G33 itu adalah seper R kuadrat sin kuadrat theta
Ya ini sama kayak tadi ya, R kuadrat sin kuadrat theta diturunkan terhadap theta, R kuadrat bisa di-cancel. Jadi ini adalah sin theta cos theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Jadi cos theta per sin theta atau kotangan theta ya. Oke. Ada lagi nggak? Oh, saya kelewatan. Gimana kalau gamma 211? Ada nggak nih gamma 211? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Anda bisa bacanya dari mana? Dari ini pasti 22, ini pasti min 11,2. Karena G11 itu adalah fungsi R tidak bergantung pada theta, maka ini pasti 0 ya. Ini juga berarti juga variannya ya. Varian artinya 121 juga 0 ya. Kalau gamma 311 nggak ada juga, Anda bisa cek ya. G33 ini pasti min G11,3 karena G11 tidak bergantung pada V. Dan sejujurnya tidak ada yang bergantung pada V di sini ya. Jadi ini akan sama dengan 0 ya, sama dengan gamma 131 ya, variannya. Saya rasa sudah semua ya. Saya rasa sudah semua kombinasi 3 indeks ini yang kita explore untuk menentukan komponen dari Christoffel symbol. Ya. Ini ada beberapa yang tidak 0 ya. Hanya ada 1, 2, 3, ya 3, atau yang berbeda hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, ya ini sama ya, per R, saya hitung 1, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 64, cuma 8 yang tidak 0, komponen simbol Christoffel ya. So it's good thing. Oke, saya stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan mengenai ini? Ini belum selesai ya, baru simbol Christoffel. Kita belum masuk ke Ricci tensor ya. Anda juga bisa melakukan latihan sederhana sembari menunggu kuliah lagi. Kalian bisa sambil atau menunggu video asinkronusnya, kalian juga bisa sambil mengerjakan dari komponen simbol Christoffel yang tidak 0 itu, Anda masukkan cari Ricci tensornya. Itu tidak sulit sebenarnya. Cuman masalah aljabar dan diferensial saja. Kalkulusnya cuma diferensial aja, cuma derivatif aja dan sedikit aljabar. Udah itu aja. Ya ini bisa kalau Anda mau coba ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop sharing. Saya stop recording juga.